Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan adzima. Faqala Rasulullah masalukan wa malam yasalam yakun. Para jamaah pemirsa Khilafah Al-Khilafah yang insyaallah dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama marilah kita sama-sama menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, juga nikmat kesempatan sehingga pada malam yang berbahagia ini insyaallah kita masih dapat mengikuti kajian rutin kita, yaitu Tafsir Al-Wa'i. Mudah-mudahan kajian pada malam ini insyaallah akan diberkahi dan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Salam dan sholawat semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan insyaallah kepada kita semuanya yang senantiasa melaksanakan, menjalankan, memperjuangkan sunnah-sunnah beliau insyaallah sampai hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Para jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah SWT, insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji surat Al-Maidah, tafsir surat Al-Maidah ayat 100, yaitu suara terbanyak menurut Al-Quran. Insyaallah pada malam hari ini akan disampaikan langsung oleh Al-Ustadz Kiai Haji Rohmat S. Labib. Begitu kami sahabat beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah sehat. Semoga Pak Kiai tetap sehat, tetap dalam lindungan Allah SWT dan istiqomah dalam menjalankan dakwah ini. Dan para pemirsa juga insyaallah akan tetap berikan kemudahan, keistiqomahan dalam mengikuti kajian Al-Wa'i setiap malam Kamis. Untuk itu kepada beliau Pak Kiai tafadhol masura. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsan yaumiddin. Hadirin jamaah Allah SWT, alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberi kekuatan, kesehatan oleh Allah SWT, tentu saja keimanan dan berbagai macam kenikmatan lainnya. Maka sepantasnya kita memuji kebesarannya dan bersyukur atas semua nikmatnya. Salam dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Jamaah yang Allah SWT, pada malam hari ini kita akan mengkaji firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-100, ya. Al-Maidah ayat 100. Suratnya cukup pendek ya, kita baca.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Qul, katakanlah ya Muhammad, linnas, kepada manusia. Jadi yang pertama, ayat ini ditujukan kepada Rasulullah. Beliau diperintahkan untuk menyampaikan firman Allah SWT ini kepada manusia. Sebelum kita lanjutkan, bahwa tentu saja Quran itu memang secara umum, bahkan secara keseluruhan, Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan Al-Quran. Jadi tanpa ada kata kul misalnya, tetap Rasulullah harus menyampaikan. Tidak boleh Rasulullah menyembunyikan walau satu ayat, bahkan walau satu kalimat, satu kata. Lalu apa rahasianya kata kul? Biasanya para ulama mengatakan kata kul, katakanlah wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kepada manusia, mengisyaratkan bahwa perkara yang mau dijelaskan dalam ayat tersebut merupakan perkara yang sangat penting, sangat agung, sangat bahaya, sangat urgen. Meski kita tahu tentu saja Quran itu tidak ada yang tidak penting, semuanya penting. Berarti ini prinsip maha penting yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Dan kalau kita lihat banyak orang tergelincir dalam perkara yang akan kita jelaskan ini. Qul la yastawil khabisu wat thayyibu, katakanlah tidak sama antara khabis dan thayyib, yang buruk dengan yang baik. Walau a'jabaka kasratul khabis, sekalipun yang khabis itu mengagumkan kamu, mempesona kamu, membuat kamu terkagum-kagum. Fattakullaha, takwalah kepada Allah, ya ulil albab, wahai orang-orang yang punya akal, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Itu kalau kita lihat ayat ini. Sekarang kita coba kaji isinya. Qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, la yastawi al-khabisu wat thayyib, tidak sama antara yang thayyib, yang khabis, yang buruk, yang kotor, yang menjijikkan. Pokoknya khabis itu satu yang buruk aja. Buruk. Yang buruk, ya. Yang jelek. Dengan wat thayyibu, yang bagus, yang baik, thayyib. Jadi kebalikan dari khabis. Jadi ada dua kata yang saling bertentangan antara khabis dengan thayyib, ya. Maka tentu tidak sama. Bagaimana mungkin sama? Satunya buruk, satunya baik. Ibaratnya itu antara siang dengan malam, tidak mungkin bertemu dan tidak mungkin sama. Antara terang dengan gelap, mana ada terang dan gelap bersatu, sesuatu yang tidak mungkin. Jika ada terang, tentu gelapnya pergi. Jika gelap ada, maka terang bersembunyi, tidak ada. Tidak mungkin dua-duanya itu berkumpul jadi satu. Terang sekaligus gelap, gelap sekaligus terang, itu mustahil. Sama dengan hidup dengan mati, tak ada hidup sekaligus mati, mati sekaligus hidup, ya, enggak ada. Sama juga ini, ya. La yastawil khabis wat thayyib, ai la yastawiyani, yani artinya keduanya yastawiyan, keduanya benar berbeda. Wa kalimatut thayyibu, kata thayyib itu, wal kalimatul khabis, kata khabis itu mutlaqatun, sifatnya mutlak, ya, mutlaqatun, ya. Wa amatun, dan sifatnya juga umum, mutlaqah umum. Kalau mutlaqah itu berarti nanti dia melampaui jenis-jenisnya. Sedangkan kalau
umum masih berada dalam satu jenis umum, satu jenis namanya umum. Contohnya gini, fahiyya min haitsul itlaqu, adapun dari sisi kemutlakan, bahwa yang dimaksud khabis itu sifatnya mutlak. Apa ya? Tasmulu al khabisa minan nasi wal khabisi minal mali wal khabisi minal afkari wal khabisi minal a'mali wal khabisi minas sifati wal khabisi minal qawanini. Nah itu. Jadi mutlak, ya. Dari sisi mutlakannya apa? Bahwa yang khabis di situ tuh mencakup al khabisu minan nas. Jadi yang buruk dari manusia. Jadi kalau disebut buruk ya ada manusia yang buruk, buruk rupa atau lagi buruk akhlak, perilaku, akidah. Wal khabisu wal khabis tasmul khabitha minan nasi wal khabitha minal mal. Demikian juga mencakup khabis yang buruk dari harta. Harta yang baik dengan harta yang buruk itu ya pasti beda. Ya. Kalau harta yang buruk berarti ya diperoleh dari cara kejahatan. Atau memang harta itu memang secara zatnya buruk. Misalnya babi, ya, bangkai, ya, darah. Atau dia mendapatkannya dengan cara yang buruk, merampok, menipu, riba, korupsi, memeras, menindas, nyolong, nah, semua ya. Wal khabisa minal afkar, juga demikian juga buruk dalam soal apa? Pemikiran. Pemikirannya itu buruk. Kalau pemikiran buruk berarti pikirannya itu kufur. Karena pangkal keburukan itu adalah kekufuran. Kalau sudah kufur itu sudah pasti akan menghasilkan pikiran buruk. Wal khabitha minal a'mal, demikian juga khabis dalam hal perbuatan. Perbuatan yang busuk, yang buruk itu ya tercakup oleh kata khabis tadi. Wal khabitha minas sifat, demikian juga khabis buruk, busuk, jelek dalam sifat. Wal khabitha minal qawanin, dan demikian juga khabis pula dalam berqawanin, yakni jamak dari konun, undang-undang. Undang-undangnya jelek, buruk, busuk, karena isinya apa? Menindas, ya, menindas orang, ya, membolehkan kejahatan, mendorong kemaksiatan. Ya, itu khabis berarti. Atau undang-undang itu yang pasti juga sama, bersumber dari akidah kufur. Ya. Ilal akhir, dan seterusnya. Jadi mutlak dia dari berbagai macam jenis tadi. Wa min haitsul umum, demikian juga dari aspek keumuman. Kalau umuman apa maksudnya? Fahiya tasmunu kulla fardin min hubasa'in nas. Jadi dia mencakup semua fardin, semua person, ya, orang yang buruk itu. Jadi misalnya kalau disebut manusia yang buruk adalah manusia kufur atau kafir, maka itu tidak terkecuali, ya, baik itu Joe Biden, Trump, apa, Netanyahu atau John siapa dan seterusnya, ya dia tidak terkecuali. Ya. Jadi tidak, bahkan anda namanya Muhammad pun kalau dia itu kufur atau kafir, ya min khubasa, ya kan ada namanya Muhammad tapi kafir, ya karena murtad. Wa kulla fardin min khabisil mal, bukan hadis ya, min khabisil mal, ya. Demikian juga apa namanya,
masing-masing dari harta. Kalau misalnya katakanlah harta itu buruk, katakanlah dia harta yang secara zat diharamkan, apa misalnya babi, maka bukan hanya satu babi, semua jenis babi, baik babi di Indonesia maupun di tempat yang lain sama saja. Ya, kalau disebut khobisul, demikian juga misalnya kaitan khobisul mal, harta yang atau caranya buruk tadi, ya, diambil dengan cara riba, ya, memeras, menindas, menipu, ya, mendolimi orang, ya. Kalau sekarang rame-rame itu Markus, ya, makelar kasus, mafia peradilan, nah sama itu ya. Itu pokoknya dia yang didapatkan dengan cara yang haram, berarti dia termasuk khabisul mal. Jadi tentu khabis ini ukurannya adalah Islam. Jadi kalau semua yang dilarang Islam ya khabis, baik itu harta, pemikiran atau yang lain. Wa khabisal afkari wal a'mali, demikian juga pikiran yang busuk, yang buruk, perbuatan yang buruk, wasifati wal qadanin, sifat dan berbagai macam undang-undang. Jadi itu mencakup semuanya, ya, mencakup semua itu min khaisul ya. Wa kadzalika kalimat thayyib, demikian juga kata thayyib, ya mutlaqatun fi kulli anwa'it thayyibi, dia itu mutlak pada semua jenis kebaikan, wa amatun fi kulli fardin min afrodi kulli nau'in, ya, jadi dan dia juga bersifat umum pada masing-masing person di masing-masing jenis tadi. Semua itu dalam kategori umum. Qala al-Qurtubi mengatakan, innallah dah amun fi jamin. Ya Allah, sesungguhnya lafaz itu bersifat umum pada semua perkara. Yatasawwaru fil makasibi wal a'mali wan nasi wal ma'arifi minal ulumi wa ghairiha. Jadi itu pokoknya sama ya, kesimpulannya bahwa itu semua perkara umum, mencakup semua perkara, dan yang itu terbayang dalam atau terbayang, tergambar dalam pekerjaan, perbuatan manusia dan berbagai macam pengetahuan, ilmu dan semacamnya. Jadi intinya kalau kita lihat ini ya, yang disebut sebagai hobis ya, itu ya tentu yang diharamkan. Itu ada ayat ya, ini ya. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is, ya, surah Al-A'raf 157. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is, diharamkan atas kalian tuh khaba'is. Khaba'is jamak dari kata khabith, ya, berarti semua yang khabith itu haram, atau dengan kata lain semua yang haram itu adalah khabis. Ya, berarti kalau misalnya dalam soal pemikiran ya, kalau pemikiran kufur ya semua khabis. Ya, jadi misalnya kalau katakanlah sekularisme itu khabis. Kenapa? Karena kufur. Apa sekularisme? Memisahkan agama dari kehidupan. Jadi kehidupan yang seharusnya diatur Islam justru dianggap harus terpisah. Demokrasi yang memberikan kepada rakyat untuk membuat
hukum. Itu adalah pemikiran khabis. Khabisun al-khabisu minal afkar. Kebebasan manusia itu harusnya terikat dengan Allah, malah justru apa? Harus disuruh untuk bebas. Ya, bebas ngapain saja. Termasuk saya kemarin lihat ada orang Indonesia menuntut untuk dibebaskan, menuntut ke MK apa itu? Dibebaskan untuk tidak memeluk agama tertentu. Iya. Seolah-olah dia itu ada sendiri. Dia lupa bahwa diciptakan Allah SWT, mau bebas. Padahal mati nanti ya. Mati mau kemana coba? Wa yakhrumu alaihimul khaba'is, ayat surah Al-A'raf 157. Ya. Ya, kata ini saya ambil dari kitab namanya Al-Mufradat fi Ghoribil Quran. yakni khaba'is itu adalah mala yuwafikun nafsu minal mahdurat. Jadi semua yang tidak sesuai dengan jiwa, yang itu semua adalah minal mahdurat, dari perkara-perkara yang terlarang. Mahdurat, ya, gitu. Berarti tadi disebutkan itu sesuatu yang sifatnya umum dan mutlak, ya, ya, menyangkut pemikiran, menyangkut orang, ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang namanya, kalau orang bilang itu relatif. Sekarang kan semua relatif, ya. Islam itu punya ukuran yang jelas. Kalau orang mukmin ya baik, kalau orang kafir ya jelek. Mau ngapain saja ya jelek, gitu. Mau amal misalnya orang sholat ya baik, tidak sholat ya jelek, gitu. Buruk. Ya, kaya diambil dengan cara yang halal ya baik, thayyib. Kalau diambil dengan cara riba, menipu, ya dia adalah khabis dan seterusnya. Jadi ukurannya jelas, sesuai dengan hukum syara apa tidak. Nah, karena jelas maka la yastawi, tidak sama. Tadi saya katakan antara khabis dengan thayyib tadi itu tidak sama, bagaikan siang dengan malam, bagaikan gelap dengan terang. Seperti yang disebutkan dalam Nabi itu, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal jelas, terang, yang haram juga jelas. Hadhihi wa nadiru hadhil ayah. Jadi ayat ini seperti firman Allah Ta'ala yang lain, ya. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihat. Apakah, ya, kami ini akan menjadikan orang yang beriman dan beramal soleh kal mufsidina fil ardi, seperti orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Jadi apakah kami samakan, kata Allah, kami berikan balasan yang sama antara orang yang beriman dan beramal soleh disamakan dengan orang yang melakukan kerusakan di bumi. Maksudnya melakukan kerusakan bumi ya orang kafir itu sebenarnya. Bahasa Quran itu begitu. Kalau orang kafir itu, orang kafir maksiat itu udah pasti merusak bumi, merusak kehidupan, gitu. Ditegaskan lagi, am naj'alil muttaqina kal fujjar. Apakah kami akan jadikan orang yang bertakwa, muttaqin, kal fujjar, seperti halnya para pendurhaka. Nah, mungkin dong orang yang taat disamakan dengan orang yang durhaka. Ya, itu tentu kalau kita lihat sebuah ketidakadilan. Misalnya sampean punya pegawai yang satunya rajin, jam 7 masuk, sebelum 7 udah datang. Jam 4 keluar pulang rumah, setelah jam 4 baru pulang. Dengan yang malas, jam 7 masuknya, datangnya jam 10.
Jam 4 belum waktunya pulang, jam 1 sudah pulang. Di kantor tidur aja, mosok disamakan. Eh? Ya enggak mungkin. Ya sama, masa orang sholat dengan tidak sholat kok disamakan tuh ya gimana? Yang satunya taat, satunya tidak taat. Bagaimana mungkin Allah menyamakan orang yang ahli puasa dengan yang tidak puasa, ahli zikir dengan tidak zikir? Kan yang mustahil. Wong kita saja manusia itu tidak akan perlakuan seperti itu, apalagi Allah yang maha adil. Kita tidak mungkin menyamakan orang yang baik kepada kita dengan orang yang mencuri harta kita, gitu, mengambil harta kita. Kita tidak mungkin menyamakan penguasa yang memberikan kebaikan buat rakyat daripada yang terus kejar pajak rakyatnya. Sekarang katanya ada motor-motor yang bayar pajak mau dijemput di rumah. Ya Allah, sampai sejauh itu sekarang. Katanya sekian juta. Jadi sekarang mencari terus rakyat itu punya apa, mau digeledah terus. Tapi gitu itu minta didukung terus, ya, ya Allah. Jadi pikiran itu yang dipikirkan adalah gimana mendapatkan harta dari rakyat. Pajak ini, pajak itu, pajak ini. Kayaknya sudah kehabisan uang lagi gimana ya? Kalau kita lagi mana uangnya dibuat foya-foya. Pada saat yang punya kekayaan diberikan kepada asing. Jadi bagaimana mungkin kita samakan penguasa yang baik pada rakyat seperti katakanlah seperti Sayyidina Umar datang malam-malam lihat rakyatnya makan apa tidak, kelaparan langsung diberikan makanan dari Baitul Mal, dengan penguasa yang abe hanya seolah-olah memberikan rakyat kalau syuting baru bagi susu. Lah orang bagi susu cuma berapa orang? Sudah disyuting seolah baik. Lah presiden, wakil presiden itu ya ngurusi 250 juta orang. Bukan kemudian 10 orang ngumpul bagi-bagi susu udah seolah-olah kebaikan yang dilakukan. Yang lain dibiarkan ngapel gitu. Kalau kita lihat, Masya Allah. Jadi intinya itu tidak mungkin Allah SWT itu akan menyamakan orang yang bertakwa dengan orang yang penjahat. Am naj'alil ladzina amanu wa 'amilus shalihati kal mufsidina fil ardh am naj'alul muttaqina kal fujjar. Sekarang lanjutkan. Wa kalimatul khabis ta'ni al-fasidu was-sayyi'u wal haramu wa ma kana fi ma'aniha. Ini yang tadi berjelaskan. Kata khabis adalah al-fasid, sesuatu yang merusak, was-sayyi' dan buruk, wal haram dan haram, wa ma kana fi ma'aniha dan semua yang semakna dengan itu. Jadi pokoknya fasid itu apa namanya, khabis itu sesuatu yang merusak, sesuatu yang buruk, busuk, ya, sesuatu yang haram, itu khabis. Wa kalimatut thayyibu wa kalimat thayyibi, kalimat thayyib ta'ni diddul khabis, sementara thayyib itu lawan kata dari khabis, gitu. Kalau diddu, tadi saya katakan lawan kata itu tidak mungkin bersatu dalam satu keadaan, itu tidak mungkin. Tidak mungkin orang itu malas sekaligus rajin, itu tidak mungkin. Gitu. Tidak mungkin orang jihad sekaligus duduk, diam. Jihad ya gerak. Oh diam berarti tidak jihad. Begitulah. Lalu kemudian disebutkan walau a'jabaka, ya, meskipun a'jabaka, jadi membuat kamu itu terpesona, ayyuhal insan, wahai manusia. A'jabaka, ka itu kamu, maknanya adalah wahai manusia.
Falaisal mukhatabu huna laisa huwa Muhammadin. Ini ada laisa ya, ada yang hilang. Falaisal mukhatabu huna huwa Muhammadun. Tidaklah yang diseru ini adalah Rasulullah SAW. Mengapa bukan Rasul? Ajabaka li'annahu la yumkinu ayyujibahu al-khabis. Sebab Rasulullah itu tidak mungkin terpesona, terkagum-kagum dengan dengan yang buruk. Maka ajabaka ini adalah manusia, bukan Rasulullah. Gitu. Lalu ada kata kasratul khabis. Ya, kasratul khabis. Itu walaupun jadi yang khabis itu banyak sekali gitu. Ai anna kasratal khabis wa qillatat thayyibi laysat alamatan aw dalilan ala afdaliyatil khabis ala thayyibi. Jadi ketika Allah menyatakan walau ajabaka kasratul khabis, itu memberikan makna apa? Bahwa khabis yang banyak. Ya, demikian juga thayyib yang sedikit itu tidak menjadi tanda atau dalil tentang kebaikan khabis yang buruk atas at-thayyib yang baik. Wala ala musawatihi, demikian juga tidak menunjukkan persamaan. Ya. Jadi baik buruk itu tidak ditentukan oleh apa? Banyak-banyaknya. Misalnya orang kafir banyak ada. Kalau di dunia sekarang katakanlah 5 miliar, orang kafir ada katakanlah 3 miliar. Sementara orang muslim cuman 1 miliar misalnya, 1,5 miliar, mereka 3,5 miliar. Banyaknya orang kafir tidak membuat kekufuran jadi baik atau afdol, lebih baik daripada thayyib. Gitu maksudnya. Demikian juga misalnya semua katakanlah misalnya uang yang didapatkan dengan cara haram meski lebih banyak, ya tentu saja misalnya haram riba atau segala macamnya, meski lebih banyak tidak mengakibatkan dia lebih baik daripada yang sedikit didapatkan dari cara yang halal gitu. Pokoknya tidak menggunakan ukuran baik buruk itu dengan ukuran banyak sedikit. Maka ayat ini mengingatkan walau a'jabaka kasratul khabis. Inilah tadi saya katakan prinsip penting. Karena sekarang tuh prinsipnya itu baik itu seolah-olah ditentukan oleh banyak. Yang banyak seolah-olah pasti benar, seolah-olah pasti baik. Dalam demokrasi begitu. Oleh karena itu dalam demokrasi itu undang-undang ditentukan oleh suara, yang banyak suaranya, yang banter suaranya yang berhak. Fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Setelah begitu Allah berfirman, bertakwalah kalian kepada Allah wahai ulil albab, wahai orang yang punya akal, la'allakum tuflihun. Ya. Al-albab ai al-ukul, yang disebut dengan albab itu jamak dari kata al-lubbu. Lubbu. Al-lubbu, lubbu itu artinya akal. Ya, jamaknya albab. Ulul albab artinya orang yang punya akal. Lab lubun itu akal. Labib orang yang berakal. Gitu. Orangnya labib, orang yang berakal. Kalau akal namanya al-lubbu, al-aqlu, al-bab jamak ya, sehingga al-ukul. Qala Ibnu Katsir, Ibnu Katsir berkata ayya dawil ukul as-sahihah al-mustaqimah. Jadi wahai orang yang punya akal yang sehat dan lurus,
nalar yang benar. Ini pas sekali penggunaan kalimatnya ya. Bahwa baik buruk, khabis dan thayyib itu tidak ditentukan oleh banyak atau sedikit. Ya. Karena orang yang berakal itu tidak menggunakan baik buruk itu didasarkan kepada banyak sedikit. Ya. Pernah dikasih uang 1 juta. Senang ya? 1 miliar senang. Nah, coba saya ingin tanya, dikasih uang 1 juta dengan 1 miliar, senang mana? 1 miliar. Yang 1 juta itu uang asli. Yang 1 miliar uang palsu. Senang mana? Senang mana? 1 juta itu namanya orang berakal. Kalau orang nggak berakal ya diambil yang 1 miliar. Oh, lebih banyak 1 miliar. Terus dibuat apa 1 miliar? Nggak bisa dipakai belanja, malah ditangkap gara-gara mengedarkan uang palsu. Sama dengan agama juga begitu. Gitu. Ini ada agama yang asli, yang benar dari Allah. Ada agama yang palsu. Gitu. Meski kata Allah misalnya ya jadi tidak dikatakan banyak apa sedikitnya berarti. Meski mereka kata Allah ibadahnya misalnya kita 5 kali misalnya dalam sholat dalam sehari misalnya. Mereka misalnya ada agama misalnya isinya ibadah tok sehari 1000 kali misalnya. Tapi buatan sendiri palsu. Ibaratnya duit itu duit palsu. Ya tetap saja. Nah orang yang berakal itu dia dengan mudah akan menolak gitu. Jadi maka Allah menggunakan ya fattakullah, bertakwalah kepada Allah ya ulil albab. Orang yang berakal maka apa? Kata Ibnu Katsir tadi ya dawil ukulis sahihah al mustaqimah ya wa tajannabul harama wa da'auhu, yakni tinggalkanlah yang haram, ya, da'auhu sama tinggalkannya. Waqna'u bil halali waqtafu bihi. Waqna'u maksudnya qanaah, mencukupkan diri dengan halal, waqtafu dan sama mencukupkan diri juga. Jadi meskipun banyak, meskipun katakanlah sedikit, katakanlah bagi seorang mukmin harta yang didapatkan dengan cara yang halal lebih dipilih daripada meski banyak tapi haram. Ya, pokoknya tidak mungkin orang yang berakal itu mengambil yang khabis. Wa hadza tadjirun jamilun Allahi ta'ala linnas, ini merupakan peringatan yang bagus bagi manusia. Kayastamilu ukulahum min ajli la tahda'uhumul kasrah, agar mereka menggunakan akal mereka supaya apa? Tidak tertipu oleh banyak kuantitas tapi palsu, tapi buruk. Nasi 1 piring lebih baik daripada kotoran, meski 1 truk berak 1 kotoran. Yes. Jadi barang haram itu ibaratnya seperti berak tadi. Kita milih yang halal, seperti milih nasi di piring. Ya, kalau khabis ya kayak berak itu, maksudnya truk ya, berak mau dipilih apa dibuang, tidak akan dipilih atau kira-kira ya. Wa min ajli an yuflihu fid dunya wal akhirah, agar mereka dapat beruntung di akhirat. Kalau disebutkan la'allakum tuflihun, agar mereka beruntung. Wal aksariyah yukhadu bi ra'yiha
wa yurajjahu ala ra'yil aqaliyah minan nas fi masaila mahdudatin faqat mislu intikhabat. Nah ini memang Islam itu menggunakan, jadi gini, aksariyah mayoritas diambil sebagai pendapat dan diunggulkan atas pendapat yang aqaliyah, yang minoritas. Itu dalam Islam fi masaila mahdudatin faqat. Jadi itu dalam perkara yang sangat terbatas, sangat sedikit. Contohnya dalam soal pemilu. Pemilu dalam Islam itu bukan pemilu dalam kapitalis ya. Dalam Islam itu berarti khalifahnya menjalankan hukum Islam, bukan menjalankan hukum kafir. Ya sama dengan misalnya memilih pemimpin yang lain. Jadi kalau imam, jadi dia selama menjalankan dari sholat ya udah bener gitu. Jadi tidak masalah si anu, tinggal orang senangnya milih siapa, boleh pilih menggunakan suara terbanyak. Tapi harus dipahami juga wa hatta fil intikhabat la yajuzu linnas ayan tahibu ala hawahum. Bahkan dalam soal pemilihan pun, intikhabat pun tidak boleh orang itu menggunakan dasarnya adalah hawa nafsu. Aku milih si anu karena, jadi kalau jelas-jelas kata Allah milih khalifah begitu, jelas-jelas kata Allah yang satunya lebih ahli, lebih punya pengalaman, lalu kemudian dia tidak pilih harganya bukan dari suku dia, ya itu kan menggunakan selain Islam, atau karena dia bukan keluarganya dan segala macamnya, ya tidak boleh. Bal yantakhibuna min ladina tafaru fihimus syurut allati yafruduha syar'i. Namun juga dalam melakukan pilihan pun di antara orang harus memenuhi syarat-syarat yang difardukan oleh syara. Jadi misalnya perempuan tidak boleh. Baik, ini kita sebenarnya menunjukkan pelajaran pentingnya itu bahwa suara terbanyak itu tidak menjadi standar baik buruk. Ya, seperti dalam demokrasi sekarang, baik buruk betul-betul didasarkan kepada suara terbanyak. Nah ini yang kita kaji lebih, kita mau dalami tentang aksariyah ini. Waqad nataba'na kalimat al-aksariyah fi mu'jamil farsiyah fil Quran. Jadi kita telah melakukan kajian kata aksariyah dalam Mu'jam Faros dalam Al-Quran. Jadi ini satu judul kitab ya, yang isinya nanti kaitan dengan ayat Al-Quran. Nah ternyata kalau dilihat dalam kitab tersebut dan kemudian cocokkan dalam Al-Quran, akan kita dapati ternyata memang aksariyah sebagian masyarakat itu justru milih yang khobis. Kita lihat misalnya al-ilmu, fawajadna an al-ayatil karimah, ya. Jadi soal ilmu itu kan baik. Tapi kalau dilihat dalam Quran, justru sebagian besar manusia tidak mengetahui, tidak punya ilmu. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Namun sebagian besar manusia tidak tahu. Qad takarrat fil Qur'ani ikhda asar marratan. Jadi dalam Quran itu diulang-ulang kata ini. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Sebagian besar manusia tidak mengetahui. Ini diulang sampai 11 kali coba. Menggunakan kata asar, sebagian besar, mayoritas manusia tidak ngerti. Jadi bayangkan kalau baik buruk didasarkan kepada mayoritas, sementara sebagian besar manusia adalah tidak tahu. Wal ayatul karimah. Ya demikian juga kata ayat yang lain. Kalau tadi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, kalau walakinna aktsarahum la ya'lamun qad takarrarat 6 marrat. Jadi ayat yang bunyinya walakinna aktsarahum la ya'lamun, namun sebagian besar mereka tidak ngerti, tidak tahu, itu diulang 9 kali. Wal ayatul karimah,
Bal aksaruhum la ya'lamun. Tapi sebagian besar mereka tidak mengetahui. Diulang 6 kali. Ya. Kalau tadi kota tis'a marot 9 kali, ini sitta marot. Kemudian yang kedua, tidak bersyukur. Kalau kita lihat tuh, kita dapati dalam Quran, walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Namun sebagian besar manusia tidak bersyukur, diulang 3 kali. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Ya, ini ada. Kamu tidak akan mendapati sebagian besar mereka orang bersyukur. Demikian juga walakin aktsarahum la yashkurun. Itu 2 kali. Jadi sebagian besar manusia itu nggak bersyukur. Al-iman, maksudnya juga sebagian besar manusia itu tidak beriman. Walakin aktsaran nasi la yu'minun, diulang 3 kali. Salah sama rot. Sementara wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Mereka ini sebagian besar tidak atau bukan orang mukmin. Diulang berapa? 8 kali. Wal ayatul karim ayat bal aktsaruhum la yu'minun sekali. Ada juga laqad haqqal qawlu ala aktsarim fahum la yu'minun. Surah Yasin ya. Ini 1 kali. Wa demikian juga disebutkan yang lain. Wa ma aktsarun nasi walau kharasta bimu'minin. Maka tidaklah sebagian besar mereka itu beriman meski kamu sangat menginginkan mereka menjadi orang mukmin. Jadi kalau menggunakan suara mayoritas manusia tidak beriman. Jadi kalau sekarang itu lebih banyak yang tidak beriman dari ya itu Quran sudah memberitakan. Al-aklu. Demikian juga dalam Quran ternyata apa? Sebagian orang itu tidak berakal atau tidak menggunakan akalnya. Ya, apa disitu disebutkan? Wa aksaruhum la ya'kilun. Sebagian besar mereka tidak berakal, tidak memahami, tidak menggunakan akalnya. Al-haq, maksudnya juga tidak tahu yang benar atau tidak mengerjakan yang benar. Disebutkan dalam Quran wa aksaruhum lil haqqi karihun, dan sebagian besar mereka itu sangat benci terhadap kebenaran. Bal aksaruhum la ya'lamunal haqqa fahum mu'ridun. Namun sebagian besar mereka tidak mengetahui tentang kebenaran, maka mereka berpaling. Itu sebagian besar manusia. Demikian juga dalam al-jahlu, kebodohan. Maksudnya sebagian besar orang bodoh. Coba kita lihat. Wa aksaruhum walakinna aksaruhum yajhalun. Sebagian besar mereka itu bodoh. Al-fisku, fasik. Juga dalam wa aksaruhum fasikun. Sebagian besar mereka fasik. Satu ayat. Ya. Wajadna aksarum, sebab kami temukan mereka dalam keadaan tidak, sebagian besar mereka tidak fasik. Dolal, sebagian mereka sesat, sebagian besar. Walaqad dalla qablahum aksarul awwalin, dan sungguh sebelum mereka itu sesat. Ya. Demikian juga dalam surah lain. Wa in tuti aktsar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu taati sebagian besar manusia di muka bumi, yudilluka an sabilillah, akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Wal al-kufru, terakhir kufur juga sebagian besar orang itu kufur. Kami dapati dalam Al-Quran
Wa aba aktsarun nasi illa kufura. Ya, sebagian orang itu tidak peduli, ya, maka mereka itu dalam keadaan kufur. Wa aktsaruhumul kafirun, sebagian besar mereka kafir. Fanastafidu min hada anna aksariyata nasi la ya'lamun wa la yaskuru wa la yu'minu. Ini la tu'minu, ya, dari aksariyah yang menjadi failnya. Kami dapat memahami dari itu semua bahwa aksariyatan nas, sebagian besar manusia itu la ta'lam, tidak mengetahui, wala tashkur, tidak bersyukur, wala tu'min, tidak beriman, wala ta'kil, tidak berakal, wala taqbalil haq, tidak menerima kebenaran, wala wanastafidu anna aksaran nasi al-aksariyah jahilah. Jadi sebagian besar manusia itu bodoh, fasik, dolah, kafirah, sesat dan kafir. Jadi hasil kalau kita lihat dalam Quran itu jelas-jelas satu, tidak boleh kita itu terjebak dan terkagum, terpesona dengan banyak, ya. Jadi kebenaran, kebaikan bukan didasarkan pada banyak atau mayoritas. Itu yang pertama. Yang kedua, Quran justru menunjukkan pada kita banyak sekali manusia yang aksariyah itu dalam keadaan la yaskur, la yu'min, nanti tidak bersyukur, tidak beriman, tidak tahu, dan seterusnya, sampai sebagian besar orang juga dalam keadaan kafir. Baik, itulah kaitannya dengan apa yang kita bahas pada malam hari. Terima kasih. Baik, jazakallah khair Pak Kiai atas penjelasan dari surat Al-Maidah ayat 100. Mudah-mudahan para jamaah dan pemirsa Al-Khilafah dapat mengambil ibrah atau pelajaran yang Pak Kiai sampaikan tadi. Ada pertanyaan Pak Kiai, bagaimana merespon pihak-pihak yang menilai seseorang yang ingin berislam kafah sebagai orang radikal atau fanatisme? Ya. Jadi pertanyaan bagaimana merespon pihak-pihak yang paling penting begini dulu harus dipahami. Kita harus mempunyai satu pijakan. Pijakannya apa? Yang diperintahkan Islam adalah thayyib. Yang dilarang Islam itu adalah khabis. Itu kriterianya. Sementara kriteria ini apa tadi? Radikal apa tadi? Radikal, apalagi intoleran segala macam, kriteria yang dibuat oleh orang kafir. Mereka membuat kriteria untuk menilai baik dan buruk. Katakanlah misalnya mereka buat istilah ada radikal, satunya apa? Yang moderat, nah gitu. Moderat itu dianggap baik, radikal dianggap buruk. Ya, toleran dianggap baik, intoleran dianggap buruk. Itu kan kriteria yang mereka buat. Yang itu semua sebenarnya tidak jelas. Apakah benar bahwa radikal itu buruk? Ya. Soekarno itu pernah mengatakan bahwa Indonesia itu perlu orang radikal. Cuman radikal kayak apa? Ya nggak jelas juga. Intoleran, kan intoleran itu kita tidak mentoleransi. Kalau kejahatan mosok ditoleransi, korupsi mosok ditoleransi. Ya harus intoleran terhadap kejahatan, kan begitu. Intoleran kepada pembunuh, intoleran kepada koruptor, kan begitu. Dan kalau kita bicara yang namanya apa? Yang namanya kejahatan paling polnya itu ya kekufuran dan seterusnya. Jadi makanya kita tidak boleh terjebak dengan istilah-istilah yang mereka buat. Kita harus gunakan istilah Quran, istilah Islam. Bagi kita
Yang baik itu apa? Yang halal, yang wajib itu. Pokoknya kalau haram wis pasti buruk. Mau disebut intoleran, mau disebut toleran buruk. Misalnya gini. Dalam Islam pemimpin itu harus muslim. Pemimpin non muslim adalah pemimpin yang dilarang. Berarti apa? Khabis apa thayyib? Pemimpin non muslim itu khabis apa thayyib? Habis. Khabis. Tapi kalau menggunakan tadi apa? Intoleran. Nah, kita nggak usah lihat aja, nggak usah didengarkan. Orang kayak gitu itu. Memang kerjaan mereka begitu. Supaya kita tidak menggunakan Islam sebagai patokan. Nah, kita kukuh. Nah, itu jadi meresponnya satu, harus kita sendiri harus kukuh. Tidak mau dibawa oleh opini yang mereka buat. Satu. Yang kedua, nah, bagaimana kepada orang tersebut ya? Kalau dia orang mukmin diingatkan, Pak, mukmin itu tidak didasarkan toleran tidak toleran. Dasarnya syariat halal dan haram. Gitu. Kalau sudah haram ya sudah, buang. Jadi saya pernah ditanya itu. Nah, satu ada calon gubernur kafir, Mbak ini bisa mengatasi macet segala macam. Loh kalau sudah haram saya bilang itu ya jangan ditengok lagi. Sama kalau kita itu disuguhi dengan mau makan disuguhi dengan apa? Babi. Katakanlah babi itu menurut penelitian ada kebaikannya begini begitu begini, itu tidak tertarik sama sekali seorang mukmin itu. Bagi seorang mukmin ketika itu sudah haram tinggalkan. Mau sejuta kebaikan, semiliar kebaikan itu nggak ada urusannya. Nah begitu itu maksud saya. Nah jadi kalau dia orang muslim harus diingatkan untuk menggunakan ukuran Islam. Tadi itu saya sempat dengarkan pidato wakil presiden di depan apa namanya Gubernur. di Kepala daerah. PGI ya, malah di Iya. Sulawesi sana lah gitu ya. Ya dia menceritakan tentang adanya gerakan intoleran, Solo dianggap sebagai intoleran, lalu kemudian segala macam. Terus ketika dia naik jadi bupati, menjadi naik kota yang toleran. Apa maksudnya ya? Akhirnya kayak kemarin itu membolehkan festival makanan haram. Kan ada itu, menantang Gusti Allah itu. Jadi kan karena kriterianya intoleran tadi. Bagi Islam namanya salam dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi itu kepada orang muslim sesama Islam, atau kepada orang yang tidak tahu, atau kepada khalayak yang sebagian besar muslim. Tadi di depan orang itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, apalah rahayu sebutkan semua, ya. Ya ini, apalah. Ya kalau menurut mereka yang salam yang begini disebut salam yang toleran, semua disalami. Assalamualaikum, salam, apalagi itu. Hong Swastiastu, apa semua di. Nah itu kalau seperti itu toleran. Kalau kita menyebut Assalamualaikum tidak toleran. Nah itu, jadi maka kita harus jadikan patokannya itu Islam. Mau orang nyebut toleran, intoleran, tidak peduli. Yang paling penting itu diperintahkan syarak kerjakan, dilarang syarak tinggalkan. Mau 1000 orang, 1.000.000 orang, 1.000.000.000 orang, bahkan seluruh penduduk bumi menganggap itu keburukan. Walau a'jabaka kasratul khabis. Ya. Gitu, Ustaz. Baik. Mungkin para jamaah ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan? Kalau enggak cukup Pak Kiai. Ya, cukup. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Amin. Dan diberi terus kekuatan untuk mengamalkan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para jamaah dan pemirsa Al-Khilafah yang insya Allah diberkahi Allah SWT. Demikian tadi kajian pada malam hari ini
Insya Allah kita bertemu lagi atau berjumpa lagi di hari Rabu malam Kamis pekan depan. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kemudahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.